Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-11 kali ini tentang perbedaan pengulangan tindak pidana atau residip part 1. Pengulangan tindak pidana residip. Residip adalah seorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi satu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan vonis atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemindahan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan residip. 1. Residip umumnya yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menurut sistem residip khusus artinya memberatkan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja yang dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip. Kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, 303, dan 321 dan 393. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh pasal residip kejahatan. Pasal 137 ayat 1, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 137 ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemindanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Ini isi pasal 137 berupa kejahatan menghina terhadap presiden dan wakil presiden, dan si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukan lagi kejahatannya dalam waktu 2 tahun. Istilahnya si penjahat tersebut harus bungkam atau mingkem selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pasal 137, maka dia akan kena residip pengulangan tindak pidana, dan pasal ini oleh MK sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaan terlalu luas atau istilah pasal karet.
Pasal 393 ayat 1, barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual lagi atau dibagi-bagikan barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusannya dipakaikan secara palsu nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain, atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama atau firma yang hayal, ataupun pada barang sendiri atau pada bungkusannya ditiru nama firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Pasal 39 ayat 2, jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 bulan. Isi pasal 393 yang dimaksud adalah tentang pemalsuan merek, mata pencaharian produk, memperbanyak produk, dikenakan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, dan apabila dalam waktu sebelum 5 tahun melakukan lagi, maka hukumannya diperberat menjadi 9 bulan penjara karena masuk ke residip atau pengulangan tindak pidana. Contoh, ada makanan yang lagi hits di Cianjur yaitu seblak cedodot. Namanya di lain pihak Bu Rini juga punya usaha menjual makanan seblak. Supaya terkenal, Ibu Rini menambahkan nama seblaknya jadi seblak Rini Dodot. Nah, ini tidak boleh, ini melanggar pasal 393. Tetapi kalau Bu Rini tetap memakai merek seblak Bu Rini, maka itu boleh-boleh saja dan tidak ada pelanggaran pidana. Syarat-syarat residip adalah satu kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemindanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap atau ingkrah. 3, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencarian khusus pasal 221 16 atau 303 dan 393. Syarat itu tidak ada. 4, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang pasti tetap pasal 137, 144, 208, 216, 303 dan 321 KUHP. 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang pasti tetap pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemindanaan melainkan prispek pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau besiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, menjadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu satu, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Dua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Tiga, pidananya dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Sekian review pertemuan ke-11 kali ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.